Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin hadirat calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Al-Allamah Muhaddits Al-Haramain Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Pada malam ini kita sampai kepada hal yang membedakan kita dengan umat-umat yang lain. Kita punya kemuliaan yang ke-8 yang sebelumnya kita baca bahwa umat-umat yang terdahulu kalau melakukan kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja tetap diperhitungkan. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW berkah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ini kesulitan yang dimana kalau kita melakukan kesalahan tidak disengaja lupa atau dipaksa itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keuntungan buat kita dan satu kemuliaan buat umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah tahrimu istighalihim yauma 'idihim. Umat-umat yang lalu mereka diharamkan untuk melakukan kegiatan di hari-hari besar mereka. Jadi kalau umpamanya kita kan hari Jumat, ada yang dapat hari Sabtu, ada yang dari hari Minggu, Yahud ada Sabtu. Hari Sabtu mereka nggak boleh melaksanakan kegiatan, dilarang. Ya, nah, mari kita lihat keterangannya. Qala wa huwa yaumus sabt. Yahudi ini, ya. Idza ukhidha 'alaihimul 'ahdu wal mitsaqu bi ta'dhim yaumus sabt. Mereka diminta oleh dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menghormati hari Sabtu, memuliakan hari Sabtu, ya. Dan melaksanakan perintah-perintah Allah lebih daripada hari-hari yang lain di hari tersebut. Wal jami bi amrihi wa adam istighalihi wa amalihim bih, ya, wal jami bi amrihi wa adam istighalihim wa amalihim fihi. Enggak boleh hari Sabtu itu digunakan untuk yang lain-lain, harus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah seperti itu, ya. Walidzalika lamma khalafu wa tahayyalu ala istiyadil hitan fihi qala Allahu lahum iqaban kunu kirodatan khasiin. Ini Yahudi dari dulu, saudara. Kalau ibarat pemain bola tukang ngegocek, ya, bisa langsung gol tapi dia bawa ke kanan ke kiri, nyusahin orang dulu. Ini yang disusahkan nabinya, ya, yang ditipu nabinya, yang dikhianati nabinya, berarti dia mengkhianati dirinya sendiri karena dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dia berkhianat sebetulnya kepada dirinya sendiri, ya. Ini dari dulu nih Yahudi ini kerjaannya, bunuh nabi, bunuh orang-orang baik, mencegah orang beribadah kepada Allah, ya. Nah, ini masalahnya dulu hari Sabtu itu mereka dilarang oleh Allah untuk ngambil ikan, ya, nggak boleh. Wa subhanallah, ini ikan selain hari Sabtu susah didapatkan. Hari Sabtu ngeledek tuh ikan keluar, kelihatan. Nah ini enggak, kan kelihatan nih, dia kepengen ngambil ikan, ya. Sementara jarang, untuk hari Sabtu itu nggak boleh. Bukan ikan yang haram, tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Allah uji, keluar tuh ikan, ngeledek ikannya. Dadah-dadah sama orang, ketika ikan itu di lomba-lomba di mana tuh sekarang yang bisa itu, ya. Waduh, nafsu itu banyak tuh,
terjadi ada 3 golongan. Satu golongan begitu yang satu mau ikut, mau melakukan perbuatan itu, jangan, ini bahaya, maksiat kepada Allah, masih tetap dia pergi, selamat. Golongan yang kedua nggak ikut tapi diam, kena. Golongan ketiga udah jelas, jadi monyet, ya. Baik, di dalam Al-Quran diterangkan tuh, ya. Was'alhum 'anil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an wa yawma la yasbitun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ya. Makna tafsirnya adalah bahwa ketika Allah melarang mereka ini mengambil tuh ikan hari Sabtu, ya, subhanallah di lain hari nggak ada tuh ikan. Di hari Sabtu justru keluar. Nah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah coba tuh. Karena mereka memang selalu begitu, fasik. Selalu melaksanakan dosa-dosa tuh, ngelawan terus sama nabinya, ya, memerintah Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan penangkapan ikan, ya, qala falamma atau ammanuhu anhu gulna lahum kunu kiradatan khasiin. Ketika mereka melakukan perbuatan itu, melakukan penangkapan ikan yang dilarang hari Sabtu, maka Allah murka kepada mereka. Apa yang dikatakannya? Falamma atau ammanuhu anhu, ketika mereka sombong dengan perintah Allah, tidak menganggap perintah Allah, melanggar perintah Allah, gulna lahum, Allah mengatakan, jadilah kalian kera. Ulama berpendapat banyak soal kera ini. Apakah betul mereka itu jadi kera? Sebagian ulama mengatakan mereka tidak jadi kera, tapi pekerjaannya seperti kera. Sudah tidak menganggap lagi kebenaran, kan? Menantang Allah SWT, mereka seperti kera. Sebagian ulama mengatakan betul mereka jadi kera, tapi tidak berketurunan, nggak berapa lama umurnya, hanya beberapa hari saja mereka jadi kera, mati. Jadi nggak ada turunan kera yang Bani Israel itu, nggak ada, karena mati mereka semuanya, ya. Ada yang mengatakan sebagian ulama demikian. Jadi mereka betul-betul dijadikan kera oleh Allah SWT, tapi beberapa hari nggak makan, nggak minum, mati. Ini kan contoh-contoh, contoh-contoh orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena itulah Quran ini, ya, seolah-olah Quran itu mensirat semua itu, dari Taurat, Zabur, Injil, semua disingkat ada di dalam Al-Quran. Kita nggak hidup zaman Nabi Allah Musa, ini kejadian di zamannya Nabi Allah Musa, tapi diterangkan oleh Allah. Ya, makanya kita bisa bersaksi tentang Bani Israel ini di depan Allah, nanti akan diminta kesaksian, kita bisa bersaksi. Kenapa? Karena kita beritahu di dalam Al-Quran. Ini cerita yang menerangkan Allah SWT dalam Al-Quran. Kita tidak hidup zaman itu. Itulah Bani Israel, ya. Akhirnya ya mendapat azab. Jelas ini sama buat kita. Ketika kita melanggar selalu perintah Allah SWT dan tidak bertobat, yang akan turun azab. Di umat Nabi Muhammad banyak yang tidak terjadi azab-azab itu seperti umat yang terdahulu. Kalau dahulu salah, hancurkan, datang banjir, dilempar dari gunung dan seterusnya, banyak. Di umat Nabi Muhammad biasa diingatkan sedikit-sedikit, tsunami, ya, gunung meletus, gempa bumi. Ini saudara, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya bala ini nggak datang kecuali ada dosa, kebakaran di kampung, ya. Coba nih, saya bukan menuduh, ya. Kampung yang datang kebakaran, biasanya nggak jauh di situ ada perzinahan. Ada perzinahan terselubung, biasanya dibasmi oleh Allah dengan api. Kadang-kadang juga dengan banjir, ya. Itu pernah terjadi kalau nggak salah di daerah Sulawesi, di Makassar. Air laut naik nggak biasanya, lebih lagi naiknya, ya.
Sampai orang-orang bingung, kok ini kenapa nih nggak pernah seperti ini. Akhirnya rupanya ditanya satu orang, ya, oh ini ada yang melakukan dosa besar nih di antara kita. Orang nggak tahu siapa. Tilik punya tilik, periksa punya periksa, ternyata ada dua saudara laki dan perempuan berzina. Oh ini sebabnya, keluarin, turun tuh air. Hubungannya apa saudara? Ini berhenti berzina, air turun. Ini menunjukkan Allah memberi peringatan kadang-kadang tidak langsung kepada kita. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beruntung, ya, kita jadikan umat Nabi Muhammad SAW. Bala tetap ada kapan saja, siapa saja. Nabi sendiri pun diuji. Ya bala itu tidak harus terlalu gunung meletus, ketabrak, jadi miskin. Enggak, cobaan itu bisa gangguan orang, bisa saja gangguan keluarga, gangguan anak, istri, tetangga. Itu cobaan dari Allah SWT untuk melihat kita. Kan memang begitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Mau lihat kan? Kalau mau lihat. Emas tadinya apa? Kotor di dalam tanah. Sehingga menjadi emas 24, diapain dulu? Bakar. Ya kan? Dibakar baru ketahuan, oh ini 24 ini dan seterusnya. Nah, kita juga begitu. Biasanya ketahuannya harus diuji. Ya, semuanya diuji. Baik. Jadi begitulah orang-orang Yahudi dilarang oleh Allah untuk kerja hari Sabtu di hari besar mereka. Apa hubungannya dengan kita? Kan ini Habib sudah menerangkan kepada kita, umat Nabi Muhammad lain. Ini sulit kan? Misalnya kita dilarang kerja hari Jumat, sementara misalnya dia penghasilannya harus hari Jumat, kerjaannya harus Jumat. Kalau dilarang Jumat kan repot. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad nggak boleh kita. Amal ummah dia, kita lihat sekarang, itu umat Nabi Musa. Sekarang kita umat Nabi Muhammad. Bagaimana hari Jumat? Hari besar kita hari Jumat. Boleh kerja nggak? Boleh. Cari duit? Boleh. Ke pabrik? Boleh. Ke kantor? Boleh. Bepergian? Boleh. Yang penting perintah Allah jangan ditinggalin. Mana dalilnya? Kita lihat. Fa inna Allah Ta'ala rafa'anhu hadal usir. Rafa'anhu mana hadal? Kesulitan ini belenggu, ini kan belenggu namanya, susah. Ya, halangan dong. Orang yang ada janji hari Jumat, kerjaannya memang di hari Jumat, atau misalnya harus panen hari Jumat, kalau nggak hari Jumat Sabtu habis, kan repot kalau nggak boleh. Ya, kita umat Nabi Muhammad nggak diangkat ini, boleh. Fahum yata'amaluna hatta fi yaumi idihim yaumal jum'ah. Adapun umat Nabi Muhammad, mereka boleh bekerja sekalipun di hari besar mereka hari Jumat, boleh. Tapi ada catatan. Mari kita lihat. Allah berfirman, ya, qabla shalah wa ba'da, dengan catatan jangan waktu sholat. Sebelum sholat dan sesudah sholat silahkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang panggilan Jumat tuh, sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, tinggalin tuh. Dagang tinggalin, kantor tinggalin, urusan-urusan kita tinggal dulu. Kemana? Ke masjid, sholat Jumat. Berarti kan boleh. Silakan kerja, tapi waktu Jumat kamu ke masjid, sembahyang Jumat. Sekalipun ini hari besar kamu, seolah-olah Allah ngomong, hei umat Nabi Muhammad, umat yang lalu aku larang bekerja di hari besar mereka. Engkau umat Nabi Muhammad, Jumat itu hari besar kamu. Aku yang mengatur, tapi engkau boleh kerja. Hanya saja ketika ada panggilan Jumat untuk sembahyang, kamu tinggalkan itu kerjaan, kamu ke sembahyang dulu. Setelah itu silakan. Mana dalilnya? Gala. Dzalikum khairul lakum in kuntum shadiqin, in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik buat Anda. Jangan ngelawan. Allah yang bilang, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jangan menganggap antar biarin dah. Gua mau Jumat dulu dah. Anu selesaikan ini. Jumat depan bisa ada. Jangan. Kalau Anda tahu ini kan Allah yang bilang,
Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik dari kamu, lebih baik dari dagang, lebih baik dari kantor, lebih dari keuntungan, lebih baik dari panen, lebih baik dari apapun urusan dunia. Sembahyang Jumat. Kan perlu iman. Emangnya sembahyang Jumat dia dapat apa? Dapat duit sembahyang Jumat? Dapat panenan? Dapat keuntungan? Dapat penghargaan? Enggak. Siapa yang menghargai dia? Allah yang menurut kita harus sembahyang Jumat. Allah yang berfirman, dzalikum khairul lakum. Yang bilang baik ini bukan orang, Allah. Tinggalin yang lain Jumat. Kita udah dikasih kemudahan. Yang lain nggak boleh 1 hari, ente boleh. Berapa sholat Jumat? Allah Akbar, sejam paling lama. Nggak rugi, nggak bakal rugi, saudara. Setelah itu, dalilnya nih, sebelum dipanggil masuk ke masjid. Sesudah itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau engkau sudah salat, fantashiru, silahkan. Yang mau ke kantor-kantor, yang jadi supir-supir, yang jadi bajai-bajai, yang jadi gojek-gojek, yang dagang kopi-kopi, yang mau mati silahkan, nggak ada yang ngelarang, ya kan? Nggak ada yang dilarang, silahkan. Fil ardi mana? Wabtahu min fadli. Cari Allah yang Allah berikan kepada kamu. Silakan. Luaskan. Sebelumnya boleh, waktu Jumat tahan sebentar, kemudian masuk. Anda di situ memperlihatkan iman Anda. Lagi asik-asiknya kerja, berhenti untuk Allah. Hebat kan? Setelah itu silakan. Bahkan hadirin, ada sebagian orang, ya, ini dijadikan dalil untuk orang-orang yang ingin memulai usaha. Nanti kalau mau mulai usaha sekarang nih, sebab ada perintah dari Allah, buka kantor, jangan Senin, jangan Selasa, Jumat. Allah yang bilang Jumat kamu sembahyang, setelah itu faidah budi sudah selesai, cari keutamaan dari Allah. Buka kantor kita, buka warung kita. Kapan? Jumat bukanya, setelah sholat Jumat. Sebagian ulama. Jadi kalau mau buka kerjaan dunia, hari Jumat. Kapan? Habis sholat Jumat. Sebagian orang kan enggak, Jumat terus biarin. Kalau perlu pegawainya jangan sholat, dia sholat, lu nggak usah sholat, banyak pelanggan yang datang. La ilaha illallah. Mana mau beruntung? Kan haram itu. Ya, tinggalin. Kita udah diberi kemudahan. Lihat umat lain, sehari penuh nggak boleh. Kita cuma berapa? Ya, memang juga nih sekarang kita kebanyakan melanggar sunnah dalam soal Jumat. Yang disunahkan dalam Jumat itu sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Kenyataannya nggak ada. Kebanyakan khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek. Banyak begitu, ada enggak? Sebetulnya bisa disiasati ya. Jangan khutbah dulu Jumatnya. Dia ngomong aja khutbah dulu. Begitu masuk ke rukun, ya seperti itu. Pendek saja khutbahnya, lalu sholat bisa selamat begitu. Tapi ya sekarang kebanyakan enggak ini. Orang maunya begitu. Orang maunya begitu. Saya dulu pernah khutbah dapat giliran khutbah di satu masjid di daerah Kebun Binatang sana. Ya, langsung saya sebutin. Saya kalau khutbah Jumat, astagfirullah min gauli saya, al-fakir, paling lama 15 menit. Kadang kurang 14 menit atau 30 menit. Jarang sampai 20 menit. Memang nggak demen lagi panjang-panjang. Kan memang sunnahnya gitu. Ya kan? Ini 15 menit pun kepanjangan. Satu Jumat, 2 Jumat. Sekurang lebih saya 5 Jumat di situ. Habis itu selesai. Nggak ada panggilan lagi. Anak punya salah apa? Hah? Punya salah apa? Anak ngomong biasa-biasa aja sesuai dengan keadaan. Banyak yang senang juga, alhamdulillah. Punya periksa, Habib kecepatan khutbahnya. La ilaha illallah. Habib katanya nggak kurang panjang khutbahnya. Kan bagus, kalau perlu nih, bikin lampu merah, kuning, sama hijau. Benar-benar ini. Kalau perlu masjid begitu, taruh di sini.
Dan kalau perlu jam di sini, Bim. Kasih jam, Bim. Jadi dia tahu diri. Loh. Ya, bagus. Ya. Dan sebagian besar juga khutbah paling panjang 20 menit, 15. Oke, Pak. Tapi paling bagus kita taruh jam di depan biar tahu diri. Kemudian taruh lampu, kayak lampu mobil. Begitu satu khutbah putih. Kira-kira 10 menit, 12 menit bikin kuning. 15 menit kagak berhenti, merah, nggak berhenti dulu, turunin, saudara-saudara. Jangan dikasih khutbah lagi. Kenapa? Loh, ini yang benar kok. Nggak ada yang berani begitu, heran. Habib Ahmad Al-Muhdhar dulu radhiyallahu anhu, ya, suatu ulama besar daripada Habib di Mekah Al-Mukarramah, zaman raja dulu, bukan zaman sekarang nih, ya. Kalau sekarang sih kita pusing liatin di Saudi, ya. Dulu nih masih bener. Ada satu orang khutbah, panjang khutbahnya. Ini Habib Ahmad Al-Muhdhar, orang besar, abahnya Habib Muhammad, ya. Dia ditempelin, saudara, khalaf sunnah, tempel. Ini keras bener. Rame masjid, dikejar, saudara, lari kemana? Lari ke Ma'la. Dulu di Ma'la kuburan Siti Khadijah itu ada kubah dan dikunci. Ada kubahnya dikunci. Nah, ini mungkin dikejarnya setelah Jumat atau nggak paham deh. Pokoknya dikejar orang, mau digebukin. Begitu masuk ke Ma'la, kuburan ditutup, bisa terbuka, saudara. Dibuka, masuk, nutup lagi tuh pintu. Bingung orang. Wah, ini orang bukan sembarangan, pintu dikunci dia bisa masuk. Dibilangin sama rajanya. Rajanya tahu ini wali min awliyaillah. Akhirnya dipanggil, diterangkan ini orang mukhalif sunnah, nggak disalahin dia, nggak dihukum. Senang rajanya. Ini orang besar ini, ya, sehingga bisa seperti itu. Dia bilang, Habib, sekarang tinggal aja di sini, di Mekah. Ente saya gaji, saya kasih rumah segala macam, tinggal di sini, ngajar di sini. Yang nanti saya mau istikharah dulu dengan saya punya nenek. Siapa? Siti Khadijah itu. Dia maknanya gosidanya tuh ada hadis selalu. Habib Al-Muhdhar, ya, bin Nabi Ummi wa Khadijah Ummi. Semua pakai Khadijah. Dia luar biasa cintanya sama Siti Khadijah. Neneknya malam dia mimpi kasih Khadijah, nggak usah, kamu di Hadramut saja, tapi saya akan melihat kamu di sana. Sampai tuh, saudara, ulama-ulama tuh begitu hubungannya sama yang di dalam di dunia sama yang di barzah, masya Allah ada. Keluar dari yang nggak percaya, saya nggak mau ngomong yang nggak percaya, yang bilang sama saya, oh ini khurafat, ini bau terserah, ya. Nah, beliau mimpi, Istihoroh mimpi, kata Istihorohnya jangan pulang, Anda tetap sama Anda di sana, nggak usah di sini. Sampai lagi ke rajanya, Tuan Raja maaf, saya nggak bisa, saya mau pulang ke negeri saya. Pulang. Nggak kayak sekarang, saudara. Haram, ini minuman keras haram. Walaupun bagaimana haram. Datang satu orang dari pihak lain, bawa duitnya yang merah-merah. Duit yang merah nggak tahu tuh berapa nilainya. Ditambah lagi yang hijau-hijau, yang matanya satu itu tuh. Wow. Pak, tolong dah Ustaz. Ini kalau memang kita kan pabrik, ya, minuman kita ini nilainya tidak banyak, alkoholnya cuma 5%, kan nggak apa-apa. Yang bahaya itu yang memabukkan, ini nggak memabukkan, cuma 5% saja. Tolong dibilangin dah, nggak apa-apa kalau yang ini hadiah buat Ustadz, 700 juta. Begitu dengar 700 juta, matanya yang satu kemarin sudah lupa. Dia di mana lupa? Oh iya, baik, ambil. Saudara-saudara, minuman keras haram kecuali yang nilai alkoholnya 5% halal. Yang halalin apa? Yang halal apa? Fulus. Itu dia, tapi sama raja langsung lala, saya mau pulang. Masih orang Islam begitu. Mestinya orang Islam begitu. Nggak pandang bulu, nggak ada duit, nggak ada halal, haram. Ngomong. Ya, berapapun akan diberi, nggak mau. Kita mau rubah hukum Allah. La ilaha illallah. Ya. Baik, kembali yang sedang kita baca. Jadi kita beruntung. Umat yang lalu Jumat nggak boleh kerja. Sabtunya tuh mereka nggak boleh kerja. Tapi kita, alhamdulillah, boleh kerja. Yang penting perintah Allah jangan ditinggal. Ini sebetulnya dalam semua hari, ya. Jumatnya kita kerjain Jumat. Habis Jumat silakan.
Ya, bahkan ya, kalau Anda mau buka usaha, buka Jumat. Setelah salat Jumat, kita buka tuh usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Kita sedekah. Tuh mancing saudara. Kalau ente ingin nggak seret rezeki, pancing tuh rezeki. Mancing tuh bukan pakai mancingan doangan. Ente tahu cuma mancing pakai pancingan. Rezeki Allah bisa dipancing. Pakai apa? Sedekah. Sedekah. Panggil orang, kasih makan. Ya, panggil orang, bikin mudah orang, bikin senang orang. Ada orang nggak susah, kasih makan. Kasih sedekah. Lihat janda nggak punya suami, kawin. Kan itu kasih mudah. Ini misal, ya. Gitu. Kan itu kasih mudah, benar nggak? Iya. Gitu. Itu jadi turun kemudahan. Kenapa? Siapa yang beramal baik, Allah akan balas kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan akan balas. Al hasanat bi asyri amsalha, nggak bilang ini dari perbuatan baik, dibalas oleh Allah. Jangankan itu. Nabi mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah menuliskan kebaikan terhadap segala sesuatu. Dalam hadis itu maknanya, kalau kamu menyembelih, yang benar itu pisaunya, supaya yang disembelih cepat selesai penderitaannya. Pisau bagus, rapi, itu dapat nilai sendiri. Pisau nyembelih. Jadi dalam Islam, duduk bagus, dapat ganjaran. Pakaian baik, dapat ganjaran. Ngomong baik, dapat ganjaran. Melakukan perbuatan yang dagang baik, semua dapat ganjaran. Ditulis oleh Allah SWT. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada pembatasan. Dan ketika dibatasi, dengan untuk ibadah, anda dapat ganjaran juga. Kerja dapat untung dunia, sholat dapat untung akhirat. Ada yang batasi. Kaya terus. Ya, lain dengan umat yang lalu. Bersyukur nggak nih jadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ya. Nah, selesai itu tuh. Satu lagi keistimewaan kita. Selanjutnya yang ke-9, at-ta'un adzabun 'alal umamis sabiqah. Disentri, sakit perut, itu ada buat umat-umat yang lalu. Bagi jin juga. Ya? Tapi bagi umat Nabi Muhammad ini, orang yang mati dengan disentri, dengan mati sakit perut, tapi kematiannya yang normal ya. Nanti saya bilang nih, nanti mungkin ada omongan seperti ini, saya akan akan bedakan. Nabi mengatakan at-ta'un syahadatun likulli muslim. Orang yang mati dalam keadaan sakit perut yang benar, asli sakit perut, dia syahadah, mati syahid. Itu syahidul akhirah. Tetap dimandiin dan segala macam, disolatin, nggak kayak yang syahid. Kalau syahid dunia akhirah itu yang perang untuk ila kalimatillah, yang perang di jalan Allah baru. Ya, itu nggak pakai disembayangin saudara. Ya, kalau kita tetap dimandiin, disembayangin, ya. Itu syahid. Orang yang mati dalam sakit perut, syahid. Baik. Itu keistimewaan. Sementara bagi umat yang lalu, adab, ya. Buat kita syahadah. Bayangin. Buat orang lain adab, buat kita syahadah. Kita lihat dulu keterangannya. Wa qad akhbarna sallallahu alaihi wasallam annahu kana rizan wa adaban ursila ala ta'ifatin min bani Israil. Israel lagi dari dulu. Makanya jangan percaya sama Israel, jangan percaya sama Yahudi. Ini banyak semua omongan-omongan ini buat Yahudi. Ya. Nabi mengatakan bahwa itu taun sakit perut, diare ya. Kan nggak lama dulu. Sekarang sih Masya Allah ya ada obat-obatnya. Dulu kalau diare 2-3 jam tarik dari peredatan. 2-3 jam out, 2-3 jam out. Ya, satu kampung bisa habis tuh. Cepat pasti plak lebih dari Covid. Ya, sakit lagi luar biasa tuh diare. Ya, sakit itu. Oke, apa namanya? Kolera ya, bukan diare, kolera ya. Kolera. Yang bisa mati tuh air, kehabisan air. Sakitnya kan luar biasa tuh. Kata Nabi itu ada buat umat yang lalu dari sebagian Bani Israel. Dan ada yang lain juga. Amma hadhil ummah fa inna Allah ja'alahu rahmatan bihim wa syahadatan lahum. Tapi ini umat penyakit kolera ini syahadah, rahmat buat dia. Tapi Anda jangan minta, ya Rob matikan saya dengan kolera. Jangan, bodoh itu orangmu itu. Jangan. Ya. Tapi kalau terjadi itu syahadah, jangan bingung. Ya. Nah, kata fi sahih, ada hadis sahih, ini hadisnya. Ini hadis sahih ini. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Kolera itu kalau dia mati dari kolera, syahadah buat dia.
Satu. Hadis lain, at-ta'un wal gharq wal batn wal harq wan nufasa syahadatun li ummati. Ada berapa jenis kematian? Syahadat buat orangnya. Satu, kolera. Dua, tenggelam. Tiga, sakit perut. Sakit perut, ya, luar biasa sakit perut, walaupun bukan kolera, mati yang sakit perut, nah, itu juga syahid. Kemudian yang kebakar, terbakar, ya. Yang terakhir, perempuan-perempuan yang meninggal ketika melahirkan, itu semua syahadat li ummati. Syahadat bagi umat Nabi Muhammad SAW, syahadatul akhirat. Masuk surga berarti, ya. Yang ketenggelam, yang kolera, yang sakit perut, kemudian yang terbakar, dan orang-orang perempuan yang meninggal dalam melahirkan, syahid. Sementara buat orang lain, jadi itu tadi terutama ta'un, azab, ya. Itu saudara-saudara, hebat, ya. Nah, kemudian hadis yang lain, at-ta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadah. Ta'un itu sakit yang susah, yang sulit, yang sakit buat bangsa jin, tapi buat kamu syahadah. Jin aja kesakitan, saudara. Jangan aneh kalau orang yang kolera itu sakitnya luar biasa. Jin aja kesakitan. Nabi udah bilang itu seperti tusukan yang pas di badan kita, sakitnya itu. Memang benar, saudara. Mungkin yang udah pernah sakit kolera, yang sembuh, wah, sakitnya luar biasa. Bib, apa obatnya? Anda mau ngasih pengalaman, Anda pernah kolera. Apa yang paling hebat? Madu asli. Madu asli. Sama apa? Jahe. Tahu nggak jahe? Ini jahe bukan bahasa India, jahe, bukan. Jahe, tahu jahe? Bumbu tuh. Campur tuh jahe sama madu sama air panas, minumin. Berhenti tuh, insya Allah. Asal madunya asli. Pertolongan pertama, habis itu nanti ke dokter, silahkan. Ya. Dan makan dijaga. Obat itu luar biasa. Anak pernah lagi begitu, kan dikasih. Kebetulan anak punya paman punya madu hadramut, jahe sama anak punya nenek dibikinkan, diminum, berhenti. Cuman anaknya enggak, ya, astagfirullahaladzim, kena sifat Bani Israel tuh. Habis baru baik sedikit, lihat sotomi, sikat, jadi lagi, saudara. Salah anak itu sih, ya. Salah anak. Ya, jadi mesti jaga makanan, ya, mesti jaga makanan, ya. Jangan kayak Bani Israel, udah kasih yang betul terus kita yang kecil, jangan tuh, nggak boleh. Ya, jadi itu madu dan jahe, obat pertama, pertolongan pertama untuk orang-orang yang kena penyakit kolera. Pakai ini jadi kedokteran juga di pengajiannya, insya Allah. Pakai itu madu dan jahe, luar biasa. Soalnya buat yang penyakit perut, madu dan jahe itu luar biasa, ya. Baik, bukan madu dan racun, ya, madu dan jahe. Baik. Jadi hadirin lihat, bayangin saudara, untuk umat yang lain itu kolera adab, untuk kita syahadah kalau sampai dia meninggal dari penyakit. Wow. Kita tidak usah minta, tapi kalau terjadi ya sudah, mudah-mudahan selamat, obatin. Kalau enggak meninggal ya syahid, kan ahli surga. Sudah enak benar ya, cuman begitu doang jadi ahli surga, ya. Nah, selanjutnya tahrimu ba'dhi thayyibat minal at'imah. Sebagian umat yang dahulu diharamkan kepada mereka makanan-makanan yang enak, nggak boleh dia makan. Loh, kenapa itu? Karena kurang ajarnya mereka, karena maksiatnya mereka. Wa hadza kana minal uqubat allati aqaba biha Allahu Bani Israil. Bani Israil lagi, saudara. Wa hadza kana minal uqubat, ini nggak boleh makan yang enak-enak ini adab dari Allah Subhanahu wa taala buat Bani Israil. Kenapa? Bisa babi baghihim wa dzulmihim wa tala'ubihim bi syara'illah. Karena apa? Jahatnya mereka, zalimnya mereka, dan mempermainkan agama Allah. Orang Yahudi itu mempermainkan agama Allah, ya. Disuruh sholat, tanya sholatnya berapa rakaat? 3 rakaat. Ngadepnya kemana? Sini. Kalau ngadepnya begini bagaimana, boleh nggak? Terus caranya bagaimana? Misalnya, oh ente harus wudhu dulu, kalau mandi bagaimana? Kan kurang ajar. Dikasih tahu untuk minta mandi, nanti mandinya bagaimana? Pakai air,
Airnya air bersih, air kotor. Tuh, Israel. Warna apa? Hijau apa kuning? Pakai nanya, kebanyakan nanya. Di Bani Israel. Ya. Suruh sembelih sapi, sapinya laki apa perempuan apa banci. Udah, oh laki, misalnya. Lakinya warnanya apa? Nanya lagi. Udah dipakai apa namanya? Garap sawah apa tidak? Dan seterusnya dan seterusnya. Selalu ngejek kepada para nabi. Ya. Bisyara'illah. Wa asyaratihim, keterlaluan. Keberaniannya mereka itu keterlaluan. Melebihi liwat batas, ya. Allati ja'alathum ya'khuduna 'arda hadzal adna. Karena apa? Dia lebih memuliakan dunia ketimbang akhirat. Wa yaqulun, udah gitu, udah salah, udah nggak benar, dia bilang, Allah bakal ngampunin saya. Tuh Bani Israel sudah begitu. Udah salah, maling, korupsi, zina, nyolong, ngomong nggak benar, khianat. Nanti Allah bakal ngampunin saya. Tuh Bani Israel, sekarang ada yang begitu? Banyak. Sekarang banyak. Di kita banyak. Maling jadi, mabok jadi, zina jadi, khianat jadi, yang penting duit banyak. Nanti gua tobat sama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ana bakal tobat, selesai. Emang ente tahu sampai kepada tobat? Emang ente yang pegang umur? Bagaimana kalau belum tobat udah ditarik dari peredaran? Mana tuh tobat Anda? Nggak berpikir begitu? Kan kita nggak pegang umur. Nanti mestinya kita salah, buru-buru tobat kepada Allah, minta ampun, jangan ulangin lagi. Terjadi lagi, buru-buru minta ampun sama Allah. Jangan diundur-undur, jangan. Ya, karena umur Allah yang punya, bukan kita. Mereka terkena azab itu karena itu selalu melawan pada nabinya, ya. Zalim, berlaku aniaya kepada orang lain. Dunia yang dibesarkan. Wal fabidhulmin minal ladina hadu haramna alaihim thayyibatin illat lahum. Karena zalimnya mereka, ini orang-orang Bani Israel nih, kami larang, haramkan, nggak boleh dia memakan hak yang enak-enak, yang halal tadinya. Illat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsir, karena dia selalu mencegah orang bertaat kepada Allah, ngajak orang maksiat kepada Allah. Karena gitu, karena maksiatnya Allah haramkan yang tadinya baik, yang tadinya makanan-makanan yang bagus, yang enak, Allah haramkan. Rugi. Kita nggak ada tuh. Ada nggak? Nggak ada kita. Yang diharamkan kepada kita semua yang bagus. Mana yang haram? Misalnya yang haram apa? Babi, haram. Bahaya kalau kita makan. Ada keterangan dokternya. Anjing, nggak boleh, mulutnya berbahaya. Ada ketahuan. Apalagi hadirin, batu, nggak boleh dimakan. Jangan makan batu. Haram, saudara. Loh, saudara nanya, kenapa nggak boleh makan batu? Masa iya batu dimakan, saudara? Ya. Batu bukan buat bangunan. Jangan dimakan walaupun halal. Ya. Baik. Nah ini. Israel enggak? Bani Israel enggak. Yang dilarang dulu dia kerjain. Kayak tadi itu mancing ikan, ya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala anwa'a ma harramahu alaihim. Apa menerangkan dalam Al-Qur'an yang diharamkan kepada mereka. Ya. Diterangkan di suratul An'am tuh, ya. Apa yang diterangkan? Pertama, kullu dzi dzufur, hewan yang berkaki satu. Yang enggak punya jari banyak. Itik, ya. Bebek, yang enggak bercabang tuh ini, ya. Binatang-binatang seperti itu berkaki satu diharamkan, ya. Malaysa bimun ay kullu dzi dzufrin ay malaysa bimun faril asabi', yang berkuku satu, minal bahaim wa thair, daripada binatang-binatang yang di bumi, yang di bawah, di darat, dan binatang burung, ya. Seperti apa? Onta kan satu tuh, kuda satu, ya. Terus iwaz, angsa, ya, bebek, ya, dan sejenis. Fahiya alaihim haram, diharamkan. Ini kalau disebut, ya, yang disebut ini onta hebat, berarti dagingnya disebut atau, ya. Wa na'am, sapi, misalnya kerbau, ya, bebek. Ini mungkin makanan-makanan yang luar biasa, saudara. Cuman di Indonesia nggak terlalu terkenal, ya. Ini terkenalnya di luar negeri.
di Itali, ya di Prancis. Dulu waktu saya di Prancis, di Itali, saya sering makan ini, saudara-saudara, dalam mimpi. Ya. Mereka punya banyakan khusus, ya, dia pandai masaknya. Ya, mungkin dahulu juga begitu ya. Nah, Pak Yahya harus diharamkan akhirnya. Tadinya nggak diharamkan, boleh. Tapi karena perbuatan dosa, Allah kasih. Masih mending itu, saudara, ya, nggak hanya makanan saja, ya. Kemudian yang kedua, asyam, gaji. Gaji apa ya? Lemak tuh. Lemak kan gurih tuh. Sate kalau nggak ada lemaknya kan ada kurangnya tuh, ya. Biasanya sate pakai lemak yang nggak takut sakit. Biasanya kalau sekarang kan ada yang takut sakit tanpa lemak, ya. Padahal nggak bikin sakit kalau sedikit sih, ya. Itu saham tuh apa namanya, lemak kan gurih, saudara. Enak bener tuh. Kita kalau lagi makan lemak nggak mati, saudara. Orang yang makan lemak saya jamin nggak mati. Percaya nggak? Percaya nggak? Masa iya lagi makan mati? Kalau lagi bisa makan berarti nggak mati kan? Iya, yang makan lemak nggak mati. Kalau dia mati nggak bisa makan lemak, betul nggak? Nggak boleh diharamkan tuh buat dia. Dipilih lagi lemaknya. Kapan? Siap mana? Al-mada dunia. Yani barang yang terjadi lemak yang ada di hewan, ya, fahuwa alaihim haram, diharamkan. Di mana? Nggak di semua lemak nih. Di mana nggak boleh? Gajinya sapi, gajinya kambing. Kan orang banyak makan sapi dan kambing yang paling banyak. Yang lainnya jarang, ya. Wa abalahu minha asyuhum al-mukhtalithah, kecuali yang campur dengan tulang. Kan repot. Ya. Mesti milah-milihnya tuh, ya. Apalagi yang dibolehkan? Wa kadza ma yahwihil batan, yang di dalam perut boleh. Lemak di perut boleh, yang campur dengan tulang boleh. Wa kadza ma ulika bidh-dhahr, demikian pula yang ada di tulang punggungnya boleh, ya. Minasyuhum kama fi ayatil an'am, itu semua diterangkan di dalam surat Al-An'am ayat 146 kalau tidak salah. Lihat itu ada, ya. Diterangkan. Kan repot, saudara, mau makan gaji mesti keluarin dulu. Oh, ini gaji ini nggak boleh, ini repot. Kita alhamdulillah mau makan gaji semuanya fadol, nggak apa-apa. Kita nggak ada larangan, yang penting nggak makan gaji. Kambing, apa namanya, sapi, kerbau, unta, bismillah. Tapi sekarang kan orang udah ketakutan dulu ya, takutnya lebih dari Allah mah gaji. Waduh, saya takut. Nggak sembahyang nggak takut, nggak puasa nggak takut. Ente kenapa nggak makan gaji? Saya takut penyakit jantung. Ente nggak takut sama Allah, takut penyakit jantung. Oke, ente nggak makan jantung nggak apa-apa. Tapi ente harus kita takut pada Allah. Orang kan sekarang begitu. Oh, saya ini apa? Tidak makan apa namanya, pantang ini. Ente harus pantang zina, pantang minuman keras, pantang sholat di akhir-akhirkan, pantang ngomongin orang, pantang kurang ajar sama ibu bapak, pantang kurang ajar sama guru, pantang kurang ajar sama ulama, pantang. Itu yang pantang. Gaji nggak ada apa-apanya, saudara. Ada urusan apa dengan gaji? Kalau anda bagus kepada Allah ibadahnya, nggak ada yang ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cuman jangan kelebihan. Semua kata ulama, idza zad an haddith inqalab ila dhiddi. Sesuatu yang melebihi apa namanya ukurannya akan menjadi sebaliknya. Makan terlalu kenyang, muntah. Begitu. Vitamin kebanyakan bahaya juga, jadi racun. Tidur kebanyakan nggak boleh juga, saudara. Kawin kebanyakan nggak boleh juga, sudah cuma 4 kan yang boleh. Ini laki-laki kalau dibolehin kawin maunya lebih dari 4, benar. Ibu-ibu senang, oh benar nih Habib. Oh, laki-laki begitu. Perempuan kalau dibolehin kawin lebih dari 1, 20 tiap hari kawinnya, saudara-saudara. Lebih dari laki-laki. Tapi mereka punya rasa malu. Lebih dari laki-laki syahwatnya. Ini Allah, aturan Allah tuh. Boleh 4, perempuan nggak boleh. Ini aturan Allah, bukan di sini tempatnya. Cuma saya menunjukkan kepada anda, urusan dengan Allah ini jangan dibayangkan dengan kepala kita. Allah lebih tahu. Jadi hadirin, diharamkan kepada anda dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik. Hatta gaji nggak boleh. Bayangin, saudara. Kita alhamdulillah nggak ada yang diharamkan pada kita, alhamdulillah, kecuali hal-hal yang tertentu yang sudah jelas atau yang membahayakan kita, ya. Kembali kepada tadi, maaf saya lupa tuh tadi. Habib mengatakan bahwa orang yang mati sakit perut itu masuk surga
yang mati sakit perutnya asli. Habib Ali nanya, Bib, emang ada sakit perut? Nggak asli? Ada. Morfinis, sakit perut, mati, mampus lu. Nggak ada urusan di sini. Karena dia dengan morfin, belum tobat kepada Allah, dia mati dengan morfin, dengan minuman keras. Nggak termasuk. Bib, ini sakitnya, matinya karena banyak minuman keras, tapi sakit perut. Surga ya, Bib? Enak aja. Nggak ada, saudara. Yang tadi yang sakit, bukan yang dari karena minuman keras, karena apa namanya morfin, karena nggak bisa, ya. Atau karena apa? Makan paku. Siapa yang nyuruh ente makan paku? Sakit mati nggak ada, nggak sakit. Jadi yang tadi tuh, yang karena penyakit kolera tadi itu. Nah, dari Allah SWT langsung, udah. Ya. Sehat kita kan, sehat sakit kita dari Allah. Cuman kita adab kita kalau sakit nisbahkan kepada diri kita. Oh, saya sakit. Jangan bilang gini, saya lagi diberi sakit sama Allah. Jangan begitu, kurang sopan tuh begitu. Ya, walaupun dari Allah sebenarnya, ya kan? Saya sedang sakit nih. Ini saya memang makan kurang benar, ini gara-gara penyakit. Gitu baiknya, ya. Nah, kemudian kita minta kepada Allah. Semuanya kepada Allah kembalikan. Ya. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi kesimpulan yang kita dapat ambil bahwa tidak ada kebaikan di dalam maksiat kepada Allah. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah, melanggar aturan ulama yang sudah baik, sudah baku, yang diambil dari Al-Quran dan dalam hadis, jangan dilanggar. Pelanggaran-pelanggaran ini mengakibatkan yang tidak baik kepada kita. Sudah dicontohkan oleh Allah Bani Israel. Ini contoh buat kita, kan contoh ini. Semua contoh buat kita. Ya, mari kita ikuti perintah Allah. Mari kita ikuti perintah Rasulullah SAW. Jauhkan apa yang dilarang oleh Allah, jauhkan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ajakan ujakan ulama yang baik, pembicaraan yang baik yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, mari kita laksanakan. Insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.